Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Lebih tepatnya saat ini kita berada di panggung pementasan Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan. Nah, sambil ini menunggu adegan saya keluar lagi ya. Ini ada sebuah pertanyaan dari Mbak Narsih. Ya. Mbak Narsih tadi bertanya, Mas, kenapa kok Rahwana itu sampai menghunus keris mau mencelakai Sinta pada adegan di Argasoka. Nah, saya akan mencoba menjawabnya dari perspektif yang saya bisa. Oke, salah satu referensi yang saya ketahui ya. Kalau di di Argasoka, di Sendra Tari Ramayana di Argasoka itu biasanya Rahwana itu disampluk mulutnya sama Sinta itu 3 kali. Nah, sekali nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, tapi yang terakhir yang di eplek gitu bahasanya saya tuh eplek gitu sehingga Rahwana marah sehingga dia mengeluarkan keris dan mau melukai Sinta. Nah, ini kalau dari secara teoritikal saya pribadi teoritikalnya begini. Jadi Rahwana itu kan orang sakti ya, orang sakti. Nah, setiap orang sakti itu kan mesti memiliki kelebihan. Nah, orang kalau memiliki kelebihan biasanya di situ ada apa, Mbak? Kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, ini ceritanya seperti ini. Pada saat Hanuman menjadi duto, Hanuman itu masuk ke negara Alengka. Nah, ini sebelum dia bertemu dengan Dewi Sinta. Pada saat itu Rahwana sedang tidur di kamar bersama istrinya. Nah, Hanuman itu kemudian dia masuk kecil, kayak kalau di film itu kayak Sun Gokong. Nah, Sun Gokong itu menjadi kecil itu loh. Nah, itu masuk ke dalam kepalanya istrinya Rahwana. Dan si Hanuman ini membuat mimpi di dalam pikirannya istrinya Rahwana. Nah, di dalam pikirannya istrinya Rahwana itu merasa dikejar-kejar oleh raksasa gendruwo itu. Wah, istrinya Rahwana itu kaget. Dikejar-kejar. Wah, dadi nek kaya wong saiki kaya wong tindian lho, Mbak. Doyak-oyak gendruwo. Nah, jadi mimpi dikejar-kejar oleh makhluk halus. Nah, seperti itu. Nah, pada saat istrinya Rahwana itu dikejar-kejar itu kan teriak-teriak, wah, tolong. Nah, Rahwana membangunkan istrinya. Istri, ada apa kok kamu teriak-teriak, kamu mimpi ya? Nah, begitu istrinya Rahwana itu bangun dari mimpi, kaget melihat wajahnya Rahwana kan diceritakan ya, itu kan bertaring, ada taringnya. Dipikir itu tadi adalah raksasa atau gendruwo yang mengejar-ngejar istrinya Rahwana. Kemudian kepalanya atau wajahnya Rahwana itu langsung dipukul oleh istrinya. Duas! Rahwana kaget. Duh, kok kepalaku dipukul sama istriku sendiri. Nah, ini kalau orang lain yang memukul kepalaku mesti sudah dihukum. Tapi karena yang memukul kepala Rahwana itu istrinya sendiri, ya mau nggak mau ya didiamin aja. Kemudian Rahwana menangis. Wah, ini ada cerita Rahwana nangis. Sebabnya kenapa? Karena ternyata pengapesan Rahwana itu adalah jika kepalanya dipukul. Yes, salah satu referensi loh, Mbak. Jadi ternyata Hanuman masuk ke dalam mimpinya istrinya Rahwana. Kemudian istrinya Rahwana itu merasa dikejar-kejar hantu seperti itu ya. Kemudian ketika dia bangun ada wajahnya Rahwana, langsung dipukul. Dues. Nah, ternyata kelemahan dari Rahwana itu adalah jika dipukul kepalanya. Oleh karena itu, jika dia punya hajat atau keinginan, itu pasti akan gagal karena dipukul kepalanya. Dan pada saat itu dia sudah paham bahwa pada akhirnya dia pasti akan mati atau kalah di tangan Ramawijaya. Karena sudah ada penanda bahwa kepalanya dipukul itu tadi, berarti dia mesti akan kalah perang.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian hubungannya dengan Sinta apa? Nah, pada saat di Taman Argosoko ini Rahwana sedang berusaha membujuk Sinta untuk mau dengan sukarela menjadi istrinya Rahwana. Jadi Rahwana itu tidak mau memaksa Sinta, memaksa-maksa Sinta untuk mau menjadi istrinya Rahwana. Jadi Rahwana ingin bahwa Sinta itu sukarela mau untuk menjadi istrinya Rahwana tanpa pemaksaan. Nah, satu kali bujukan kemudian Rahwana ditampar, satu. Kemudian yang kedua ditampar lagi 2 kali. Kemudian yang terakhir Rahwana jengkel, kemudian dipegang sampurnya itu kan. Kemudian Rahwana ingin merudah paksa itu, kemudian Sinta itu tadi menggunakan gerak eplek itu tadi. Jadi Rahwana dia eplek itu tadi kena kepalanya kan itu tadi. Marahlah, kenapa? Karena dia sudah dipukul 2 kali kepalanya. Yang satu dia dipukul oleh istrinya, yang kedua dia dipukul oleh Sinta. Jadi kepalanya udah dipukul 2 kali. Itu sudah menjadi sebuah pertanda bahwa dia pasti akan kalah perang. Itu sudah menjadi pertanda. Oleh karena itu dia sangat marah sekali sehingga dia mengeluarkan keris pusakanya. Ada satu kalimat di mana di situ mengatakan begini, Sinta, jika memang Rahwana tidak bisa memiliki kamu, berarti Rama Wijaya juga tidak akan bisa memiliki kamu, dan seluruh alam semesta ini tidak akan bisa memiliki kamu, sehingga sebaiknya kamu kulenyapkan saja. Nah, akhirnya ketika dia mau melukai Sinta, Trijatha itu menghalang-halangi niatan dari Rahwana. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi. Gimana Mbak? Sudah terjawab? Ya. Tapi pertanyaannya apa sih? Ya. Kenapa kok Rahwana ingin melukai Dewi Sinta menggunakan kerisnya? Ya. Jadi sudah terjawab. Ya. Tetapi dengan interpretasi saya ya, dengan beberapa data yang ada di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kelemahannya Rahwana itu ada di kepalanya. Jadi kepalanya Rahwana itu tidak boleh dipukul sama sekali. Diketok. Ya, dan ternyata kepalanya Rahwana dipukul sama istrinya gara-gara mimpi. Gara mimpi. Dan juga kepalanya Rahwana dipukul oleh Sinta. 2 kali dipukul. Berarti dia sudah merasa, waduh, pasti akan kalah perang. Ya udah, karena penyebab perang itu adalah Sinta, ya Sinta lenyapkan saja. Jadi sudah tidak akan ada orang yang bisa memiliki Sinta lagi. Seperti itu. Oke, demikian saja dari saya untuk saat ini. Kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita Ramayana yang lain. Dan bagi teman-teman, jika berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Yeah.